Hai para pecinta Korean movie, kembali lagi di channel Recap 21. Yuhu, buat para pecinta Bin, aktor Ajusi Rasa Opa ini kalian bisa nonton film The Negotiation. Di sini Bin berduet dengan So Ye Jin. Yaps, pasangan Opa Bin di drama Crash Landing on You. Garapan Lee Jong Suk ini bergenre misteri kriminal dan dirilis perdana pada tanggal 19 September 2018. Film ini sempat menjadi film pembuka untuk acara Korean Indonesian Film Festival 2018. Nah, nggak pakai lama, mari kita recap filmnya. Film ini diawali dengan kejadian penyanderaan di Seoul. Ha Cheun yang diperankan oleh So Ye Jin pun datang ke tempat kejadian di tengah hari liburnya. Cheun pun mencoba masuk ke dalam rumah dan bernegosiasi dengan dua penyandera agar mau melepaskan salah satu sanderanya. Sayangnya hal tersebut gagal karena tim polisi SWAT menembak langsung salah satu penjahat yang akhirnya berujung dengan dua sandera yang juga mati dibunuh para penjahat. Lokasi lain, tepatnya di Bangkok, Thailand, ada seorang reporter bernama Lee Sang Mok dibuntuti oleh beberapa preman. Ketika ia berusaha kabur, ternyata dicegat di tengah jalan. Tak berapa lama, ada seorang pria turun dari mobil, yaitu ternyata Opa Hyun Bin. Polisi, Chaeyon sedang mengajukan pengunduran diri kepada sang kaptennya karena kejadian sebelumnya. Ia tak ingin melihat orang lain mati di depan matanya lagi. Sang kapten pun menolak dan meminta Chaeyon untuk cuti berapa hari saja untuk menenangkan diri. Ketika Chaeyon sedang berada di apartemen, teman sejawatnya datang dan meminta ikut dengan ia karena komisaris polisi Seoul ingin bertemu. Sampai di gedung tempat penanganan kasus tertinggi di mana ada sekretaris kepresidenan. Chaeyon yang diminta untuk masuk ke ruangan dan duduk di depan kaca monitor yang telah terpasang kamera. Tidak lama kemudian, Chaeyon melihat seorang pria di monitor tersebut. Pria ini memperkenalkan dirinya yang bernama Min Tae-gu yang diperankan oleh Hyun Bin. Min Tae-gu menanyakan ukuran Chaeyon, lalu Chaeyon pun menutup telepon dan ia mempertanyakan kepada sekretaris presiden apa yang terjadi. Panggilan pun masuk kembali kepada mereka. Chaeyon pun diminta untuk segera mengangkat. Terlihat Tae-gu menyandra seseorang, ternyata adalah Kapten Jung, atasan Chaeyon. Min Tae-gu pun langsung menodongkan pistol ke kepala Kapten Jung. Katakan bahwa tidak sopan menutup teleponnya begitu saja. Chaeyon pun langsung menjawab ukurannya yang diminta Min Tae-gu. Mendengar jawaban itu, Min Tae-gu pun langsung menyukai Chaeyon dan ia langsung bertanya kembali bahwa siapa saja yang sedang ada di sana. Pun menjawab, ada manajer Han dari divisi investigasi luar negeri, komisaris polisi Seoul, dan beberapa agen monitor lainnya. Tae-gu pun bertanya, apa ada seseorang pejabat tinggi lainnya yang sedang menyaksikan ini? Pesan dari monitor kecil bahwa jangan menyebut nama sekretaris presiden yang hadir. Tae-gu pun meminta Chaeyon untuk tidak berkata bohong karena membuat mereka menjadi tidak akrab. Ia pun mempercayai Chaeyon. Min Tae-gu pun menutup panggilan karena ia akan makan. Mereka menjelaskan ada reporter yang sedang mengikuti sumber yang mengarah pada kriminalitas. Ia diculik oleh preman Min Tae-gu. Min Tae-gu ini adalah bos penculikan, di mana ia adalah pemimpin geng internasional dalam berbagai bidang kriminal, sehingga ia merupakan orang nomor 1 di daftar hitam pencarian. Pada 3 hari yang lalu, reporter dari harian Dehan dan Kapten Jung diutus untuk ke Thailand selaku negosiator. Karena hal inilah pula Kapten Jung ditangkap karena Min Tae-gu tidak ingin bernegosiasi. Kondisi ini membuat sekretaris presiden cemas karena ada polisi yang dijadikan sandera yang membuat permasalahan ini menjadi serius. Kepala Angkatan Udara pun menjelaskan bahwa komplotan Min Tae-gu sekarang berada di sebuah pulau bajak laut dan pemberontak di Filipina. Hal ini membuat Angkatan Udara sulit menuju pulau ini karena terdapat 3 negara yang memiliki kontrol terhadap wilayah tersebut.
Ha Cheon diminta agar bisa mengulur waktu selama 14 jam agar pasukan khusus bisa masuk ke wilayah tersebut. Di sini pula Cheon mendapatkan informasi bahwa Taegu berkewarganegaraan asing, yaitu Inggris, dan berstatus yatim piatu yang membuat minim informasi. Kembali mendapatkan panggilan dari Min Tae-gu. Lalu Cheon mengangkat dengan ramah. Min Tae-gu bertanya bagaimana akhir dari semua ini. Ia pun menjawab ini akan berakhir happy ending. Dan Min Tae-gu tidak mempercaya itu. Min Tae-gu pun menyiksa Kapten Jung. Lalu Cheon yang bertanya apa yang Min Tae-gu inginkan. Min Tae-gu pun meminta untuk menghadirkan CEO harian Daehan, yaitu Yoon Dong-hu, dan mereka pun bertemu. Potter Lee bukanlah karyawan harian Daehan. Tiba-tiba komisaris Metro Seoul mengambil alih pembicaraan, membuat Min Tae-gu marah dan menembak Kapten Jung. Hal ini membuat Cheon shock dan mengumpat kepada Min Tae-gu. Percakapan pun dimatikan. Di sini terungkap bahwa Lee Sang-mok merupakan agen intel yang bertugas memata-matai Min Tae-gu karena Bin mengetahui bahwa Min Tae-gu adalah penjual senjata besar di Selat Malaka. Pula Cheon digantikan oleh agen lain dan diminta untuk keluar dari ruangan. Ketika di luar ruangan, Cheon pun meminta timnya untuk mencari informasi semua penjual senjata di Asia Tenggara dan informasi Min Tae-gu, serta meminta rekan lainnya untuk menemui CEO Daehan karena ia yakin ada sesuatu yang bisa didapatkan. Ternyata Min Tae-gu merupakan penjual senjata yang berasal dari Korea Selatan dalam jumlah besar ke tentara berbagai negara. Min Tae-gu tidak menyukai agen yang baru. Ia pun meminta Cheon untuk berunding kembali dengannya, tetapi agen yang baru tidak mau. Ia pun mengancam dengan membawa tawanan baru, yaitu 4 orang warga Korea. Cheon pun dipanggil kembali, tetapi ia minta semua informasi yang terjadi dan siapapun dilarang ikut campur. Panggilan dan ternyata Min Tae-gu meminta untuk memanggil ketua perusahaan NAND Electrics yaitu Ko Guan-soo. Dari tim Cheon didapatkan informasi bahwa Guan-soo pernah bekerja sama dengan Min Tae-gu. Guan-soo pula lah yang membantu Min Tae-gu mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Didapatkan informasi pula bahwa CEO Daehan diminta oleh orang lain untuk memberikan identitas palsu kepada reporter Lee. Tepatnya di gedung NAND Electric telah berkumpul Guang-soo, Wakil Kepala BIN Park In-kyu, Komandan Angkatan Laut So Jang-ti, Kepala Keamanan Nasional Hwang Ji-ik, dan Sekretaris Presiden. Ternyata mereka semua menyaksikan streaming dari Min Tae-gu datang dan berhadapan langsung dengan Min Tae-gu. Di sini terungkap lagi bahwa perampokan 10 hari yang lalu yang ditangani oleh Cheon itu ternyata tidak benar, melainkan Guan-soo lah yang merencanakan hal ini untuk menjaga semua rahasia pencucian uangnya. Min Tae-gu lah yang memperkenalkan Hyun Jun, salah satu korban pembunuhan, kepada Guan-soo. Pun meminta lagi untuk memanggil Kepala Keamanan Nasional yaitu Hwang Ji-ik dan mengancam apabila tidak menghadirkan maka semua tahanan akan mati. Presiden pun memberitahu Cheon bahwa Kepala Hwang sedang bersama Presiden sehingga tidak bisa datang. Tak berapa lama Cheon mendapatkan telepon dari rekannya memberitahu bahwa ternyata Kapten Jung menerima suap dari Wakil Kepala BIN. Dia pun mendadak melunasi seluruh hutangnya dan tagihan medis istrinya. Panggilan Min Tae-gu pun masuk. Cheon pun mengangkat dan mengatakan bahwa Kepala Hwang tidak akan datang. Hal ini membuat Min Tae-gu marah dan ingin membunuh reporter Lee. Tetapi Cheon membujuk akan membuka kembali kasus Hyun-jung apabila Min Tae-gu mau bekerja sama dan memberi semua informasi. Minta
Komisaris polisi Seoul berhadapan dengan dia. Ia pun bertanya, apabila ia memberikan nama orang yang terlibat kasus Yoon-jun, apakah akan dibuka kembali? Komisaris pun menjawab, membuka kembali kasus tersebut. Ketika komisaris dan Min Tae-gu berbincang di ruangan interogasi, Cheon mendapatkan telepon bahwa Min Tae-gu telah menyiarkan secara langsung yang sedang terjadi melalui server di Thailand. Hal ini membuat seluruh publik tahu tentang kejadian yang ada. Meminta kembali bertemu dengan Kepala Huang karena ia tahu Kepala Huang sedang menonton ia. Apabila tidak bertemu, ia mengancam akan membunuh semua sandera. Di gedung lain, Kepala Huang sedang marah karena Guansu tidak bisa mengatasi masalah ini. Ia pun meminta wakil Park untuk mengarang cerita bahwa Guansu lah dalang semua ini dan memerintahkan untuk segera melakukan operasi militer. Di tempat lain, tim dari Cheon pun mengunjungi lokasi pembunuhan sebelumnya dan di sana menemukan sebuah foto panti asuhan yang ternyata itu adalah panti asuhan dari Min Tae-gu yang berasal. Disinilah terkuak bahwa ternyata Yoo-jun merupakan adik kandung dari Min Tae-gu. Panggilan masuk kembali dari Min Tae-gu karena tidak bisa menghadirkan ketua Huang. Min Tae-gu pun menembak reporter Lee dan ternyata operasi militer pun sedang dijalankan. Sandera baru pun masuk dengan dipasangkan bom peledak. Ternyata Kepala Huang pun enggan bertemu dan memutuskan tetap melanjutkan operasi. Akhirnya markas Min Tae-gu pun dibom. Para pejabat tertinggi yang ada pun merasa senang karena sudah membereskan Min Tae-gu dan para sandera. Mereka pun merayakannya. Menemukan kejanggalan karena cahaya matahari tidak sesuai dengan waktu di Thailand. Ia meyakini Min Tae-gu masih hidup dan ia tidak berada di Thailand, melainkan di Korea. Benar saja, Cheon pun mendapatkan informasi dari timnya bahwa Sandra masih hidup dan mereka semua berada di gedung lama dari panti asuhan Min Tae-gu. Lama, Min Tae-gu pun mendatangi lokasi para pejabat yang sedang berkumpul dengan membawa bom di badannya. Cheon yang juga datang ke lokasi pun berusaha menenangkan dan bernegosiasi. Min Tae-gu pun menjelaskan bahwa membunuh Yoon-jun itu adalah tindakan yang tidak benar. Ketua Huang pun meminta maaf dan bertanya apa minta Min Tae-gu terhadapnya. Ia pun menjawab, tanyakan saja kepada Yoon-jun. Dan ia pun menekan remote bom yang ada di badannya. Tae-gu mengungkapkan bahwa adiknya mati atas kesalahan ia. Dialah yang meminta Yoon-jun untuk mencuri data demi bisnisnya dan akhirnya mati terbunuh. Di waktu yang sama pula, para pasukan penembak datang. Cheon pun meminta Min Tae-gu untuk sedikit percaya terhadap dirinya. Ia meminta Min Tae-gu untuk menunjukkan kepada dunia tentang monster seperti apa yang membunuh adiknya. Ingin membunuh Kepala Huang, ternyata ia ditembak dan membuat Min Tae-gu jatuh dan meninggal di tempat. Ternyata Min Tae-gu sudah mematikan remote peledak sebelumnya. Pejabat pun keluar dari gedung dan ternyata di luar sudah penuh dengan reporter yang meliput. Cheon pun langsung mengumumkan penangkapan terhadap Ketua Huang karena melakukan pembunuhan, penjualan senjata ilegal, dan penyuapan. Akhirnya para pejabat yang terlibat pun diadili dan dijatuhkan hukuman. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi recap film dari Oppa Yoon-bin, The Negotiation. Bagi yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Dan see you next video. Bye-bye.